Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ad-dinu ar-rahmah, agama yang kasih sayang. Karena itu rasa-rasanya terlalu jumawa kita kalau Tuhannya Tuhan yang rahmat, kitab sucinya kitab suci yang rahmat, penyampai risalahnya penyampai yang rahmat. Kok kita pengen marah-marah? Loh, kita ini siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, mari sama-sama kita kembali mewasiati ruhani kita masing-masing dengan wasiat yang sama. Dalam dua tanda petik, mari kita jadikan Jumat ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya. Baik takwa yang bersifat ritual maupun takwa yang bersifat spiritual. Takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah. Takwa yang bersifat privat, personal, maupun takwa yang bersifat maslahah sosial. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan Jumat yang lalu hingga Jumat yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, khatib diamanahkan tema Islam, agama rahmah, bukan agama yang marah-marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keniscayaan bahwa salah satu karakter agama ini adalah rahmat. Islam ad-dinur rahmah, agama yang penuh dengan kerahmatan. Apa makna rahmat? Kata pakar leksikografi Al-Quran Imam Raghib Al-Asfahani, ar-riqqah al-mujarradah, agama yang murni belas kasihnya. Belas kasih yang murni, tidak ada motif apapun kecuali karena memang belas kasih. Semua ajaran Islam, semua syariat Islam, semua aturan dalam Islam isinya adalah rahmat. Ketika kita ingin mengorek-ngorek, mencongkel lebih dalam, kenapa Islam mensyariatkan A, B, C, D dan seterusnya? Tentu di sana ada maqasid, ada tujuan-tujuan. Ada hifzun nasl, memelihara keturunan. Ada hifzun nafas, memelihara jiwa, sehingga tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh memakai zat-zat adiktif. Ini bentuk dari kerahmatan Islam. Bukan sebaliknya asumsi sementara orang yang justru memberi stigma terhadap Islam adalah agama yang mengkerangkeng umatnya. Tidak. Tapi untuk menjaga jiwa pemeluknya. Ada hifzul aql, menjaga akal. Kenapa Islam kemudian memotivasi pemeluknya untuk melindungi bumi ini? Karena memang agama ini agama rahmat. Bahwa rahmatnya rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh alam raya ini, termasuk alam raya ini juga dirahmati oleh Islam. Karena itu ada hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Itu juga bagian dari tujuan agama Islam. Marah-marah terhadap lingkungan saja tidak boleh. Memetik
atau mematahkan dahan tanpa sebab yang dibenarkan di dalam peperangan itu tidak boleh. Apalagi kemudian marah-marah terhadap sesama manusia. Mematahkan dahan saja tidak boleh, apalagi mematahkan nyawa manusia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jika itu dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan oleh agama. Kenapa kita harus rahmah? Satu, karena Tuhan yang menjadi sumber dari ajaran agama ini adalah Tuhan yang rahmah. Bahkan salah satu asma'nya yang utama adalah Ar-Rahmah, Rahman dan Rahim. Kedua, kitabnya juga rahmat. Karena itu kalau kita buka ayat pertama, surah pertama ketika kita membuka Al-Quran, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya dalam kitabnya adalah rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang rahmat, maha pengasih, maha penyayang. Andai saja kita non muslim, boleh jadi ayat ini tidak cukup mengetuk hati kita karena sudah terlanjur populer kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pegang sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Mau mengerjakan aktivitas, Bismillahirrahmanirrahim. Saking populernya kadang-kadang tidak kita resapi maknanya. Andai saja kita non muslim yang baru simpatik dengan Islam, coba-coba kepo dengan Quran, lalu kita buka Quran itu, muncul ayat pertama, kita lihat Bismillah. Kita nggak tahu karena kita bukan orang Arab. Kita lihat terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu ini membekas kepada siapapun yang membaca Al-Quran, karena yang pertama kali dikenalkan Allah terkait dirinya Rahman, rahmat. Bukan Allah maha mematikan, bukan Allah maha merajai, bukan Allah Al-Muntaqim, bukan, tapi Allah maha rahmah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya rahmah, dustur kitab sucinya rahmah, dan Nabi yang menyampaikan risalah agama ini juga Nabi yang maha rahmah, Nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ay li ajli rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali kami mengutus kamu sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmat, rahmatan di sana menjadi maf'ul mutlak, seolah-olah satu-satunya alasan Allah mengutus Nabi di muka bumi ini karena untuk menyebarkan rahmat dengan akhlak yang baik. Tidak ada lagi alasan apapun kecuali itu. Rahmatan lil alamin. Atau satu-satunya alasan kenapa pilihan penutup para nabi itu jatuh kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang paling rahmah di antara makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Itu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya penutup para nabi itu jatuhnya ke Nabi Muhammad, kok tidak nabi yang lain, kok tidak ke makhluk yang lain? Kenapa tidak ke si fulan? Karena nggak ada yang paling rahmah kecuali kerahmahan Nabi dari sisi makhluk. Tidak ada makhluk yang paling rahmah kecuali rahmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu rahmahnya Nabi itu berasal dari Allah yang maha rahmah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu Nabi juga bersabda. Tadi ketika kita baca ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di situ ada huruf atau adatul hasri, illa rahmatan. Itu setiap ada adatul hasri yang maknanya penghanyaan, mesti yang kata yang setelahnya menjadi mahsur alaihnya atau mahsur fihnya, bahwa satu-satunya sebab Nabi diutus untuk menyebarkan rahmat. Ada lagi satu hadis Nabi misalnya,
innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Coba perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya saya ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan Tuhan. Ini menggunakan adatul hasr lagi. Innama ana. Yang menjadi mahsur fihnya adalah khobarnya, yaitu rahmatun di sana itu. Innama ana muhdatun, innama ana rahmatun muhdatun. Saya ini gak lain dan gak bukan adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ajaran agama Islam ini, bapak-bapak, rahmat. Isinya akhlak yang baik. Bayangkan, tidak ada ajaran keyakinan yang mengajarkan akhlak sedetail-detailnya, bahkan sampai dalam bab peperangan, itu kecuali Islam. Dalam bab peperangan, orang lagi emosinya memuncak, megang pedang, sudah wajib membunuh musuh, itu pun mesti pakai akhlak. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, menyakiti orang tua, menyakiti orang yang tidak ikut berperang, menyakiti orang yang tidak memerangi kamu, tidak boleh mematahkan dedahanan pohon, merusak pepohonan, merusak rumah ibadah. Loh, akhlak apa itu kalau bukan rahmahnya Islam? Sampai menyembelih binatang saja pakai rahmat. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu ingin menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang rahmat, sebaik-baik penyembelihan. Caranya, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewannya. Coba, ajaran mana yang sedetail itu sampai memperhatikan psikologis hewan, psikis hewan? Nggak ada itu kecuali Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam bukan agama yang mendukung hak asasi manusia, itu keliru. Jangankan hak asasi manusia, hak asasi binatang saja diperhatikan. Kalau mau disembelih, harus diasah dulu pisaunya. Tidak boleh berlama-lama menyembelihnya agar tidak menyakiti. Ini semua diperhatikan Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ad-dinu ar-rahmah, agama yang kasih sayang. Karena itu rasa-rasanya terlalu jumawa kita kalau Tuhannya Tuhan yang rahmat, kitab sucinya kitab suci yang rahmat, penyampai risalahnya penyampai yang rahmat. Kok kita pengen marah-marah? Loh, kita ini siapa? Wong yang bawa agama ini saja penuh rahmah, kok kita marah? Padahal Al-Quran mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksudnya? Allah memberikan hak penuh kepada semua orang untuk beragama secara merdeka, tidak boleh dipaksa, tapi beragama secara sadar. Tidak boleh orang beragama tapi dipaksa. Ayo masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, saya sembelih leher kamu. Wah, ini bukan ajaran agama. Tidak boleh memaksa orang masuk ajaran Islam. Jadi sulit ternyata menyebarkan kasih sayang itu. Karena itu tepat sekali tema ini ketika kita berada pada momentum ihtifal, merayakan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita pengen memperingati hari raya Nabi ini tidak hanya sekedar ihtifali, tidak hanya sekedar seremonial, tapi kita pengen yang bersifat wazifi, yang lebih bersifat substantif. Tidak hanya sekedar bercerita tentang Nabi, ya, lalu kemudian ya maulidan, haha hehe, ketawa pulang, tidak tahu apa isinya ini. Jadikan maulid ini momen kita untuk merefleksikan kerahmatan Nabi itu. Ada seorang sahabat yang pengen bunuh Nabi, bapak-bapak, namanya Thumamah bin Asil. Ternyata informan Nabi banyak, sudah ketahuan ada orang yang pengen bunuh Nabi, dilaporkan ke Nabi, wahai Nabi, itu orangnya.
Dia pengen bunuh engkau wahai Nabi. Kata Nabi, panggil orangnya. Dipanggil orangnya, apa yang dilakukan Nabi? Ajak dia makan. Dikasih makan sama Nabi. Dikasih makan, dikasih minum. Sudah kenyang, ditanya sama Nabi, siapa namamu, dari mana asalmu, kamu pengen kemana? Barulah dia mengakui, ya Rasul, sebenarnya saya ini datang ke sini ke Madinah pengen membunuhmu. Tetapi saya terperangkap dengan akhlak luhurmu. Saya tidak menduga ternyata motif jahat saya ingin membunuh kamu ternyata dibalas dengan akhlak yang luhur. Saya dijamu makan, dikenyangkan, diberi minum. Lalu kemudian sahabat ini bapak-bapak masuk Islam karena akhlak Nabi. Tsumamah bin Asil. Dan banyak sekali sahabat waktu itu yang masuk Islam karena akhlak Nabi. Bahkan itu populer sekali Nabi Muhammad tidak masuk dalam nominasi, tapi masuk sebagai pemenang. Orang nomor 1 di antara 100 tokoh di dunia. Yang paling top ditulis oleh Michael Hart, seorang non-muslim. Itu ternyata variabelnya kenapa Michael Hart meletakkan Nabi sebagai orang nomor 1 di dunia di antara 100 tokoh yang lainnya. 1, karena Nabi sukses tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi pemimpin dunia. Artinya tidak hanya sukses sebagai agamawan tapi sebagai pemimpin negara dan lain-lain, pemimpin budaya dan lain-lain, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Yang kedua, karena sepanjang sejarah kepemimpinan seorang tokoh dan pengikutnya banyak, hanya Nabilah yang peperangannya ketika dikalkulasikan jumlah korbannya paling sedikit yang wafat terbunuh di medan perang. Tidak ada pemimpin yang punya histori sejarah membawa pasukan umatnya itu mesti ketika peperangan suku, agama, budaya dan lain-lain mesti banyak korban yang jatuh. Ketika diteliti hanya Nabi yang korbannya sedikit. Hanya korban peperangan pada masa Nabi yang paling sedikit. Tentu tidak mungkin tidak ada korban sama sekali, bukan perang namanya. Nanti kalau tidak ada korban sama sekali, orang akan bilang Nabi itu orang yang nggak berani. Beda lagi nanti komentarnya. Oh, Nabi itu orangnya nggak bisa bergulat, nggak berani. Ini ada korbannya. Nabi itu ya pinter gulat, tetapi tetap rahmah. Jadi rahmah itu juga bukan berarti tidak pernah marah. Rahmah itu ya marah. Nabi juga pernah marah, tetapi marahnya Nabi punya kadar, tahu kapan mengeluarkannya, bagaimana cara mengeluarkannya, dan kapan harus mengeluarkannya. Marah yang rahmah, nah ini kan sulit. Kalau kita sudah benar dan sudah ada alasan untuk marah, mungkin cara apa saja kita keluarkan untuk melampiaskan kemarahan kita. Apalagi posisi kita benar. Tapi Nabi bisa marah dan layak marah pun marahnya ditakar. Ini kan sulit. Tidak semudah teori. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mari momentum Maulid ini kita kembali menapak tilasi, merefleksikan kerahmatan Nabi. Nabi yang begitu terpuji, namanya saja Muhammad, Hammada yuhammidu tahmidan, tahmidatan tahmadan, tihmadan, Muhammadan. Orang yang banyak dipuji karena terpuji akhlaknya, rahmah sifatnya. Rahmah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, salah satu bukti agama ini rahmat itu dijelaskan sama ulama. Kenapa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak bulan yang lain? Kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin? Kenapa tidak di hari yang lain? Kenapa tidak hari Jumat, Sayyidul Ayyam? Kenapa tidak bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur? Kenapa harus Rabi' dan Awal? Kenapa Senin? Senin itu bapak-bapak, khalaqas syajar yaumal itsnain. Dalam satu riwayat Allah menciptakan pepohonan di hari Senin. Pohon itu lambang keteduhan. Tidak ada orang yang nggak suka pepohonan. Perumahan yang nggak ada pepohonannya sedikit peminatnya itu. Bahkan salah satu cara jualan orang perumahan itu tamannya bagus, ada ruangan terbuka, ada pepohonannya rindang. Orang suka beli perumahan itu.
Kita tinggal di ibu kota Jabodetabek, rumah kita kecil-kecil. Saya punya rumah kecil. Tetapi karena suka dengan keteduhan, lahan belakang rumah saya taruh rumput sintetik. Yang saya tahu itu juga bukan rumput beneran. Tapi fitrahnya manusia suka dengan keteduhan. Asal ada hijau-hijau ya suka. Jadi Nabi dilahirkan di hari Senin itu simbol, lambang bahwa risalah yang akan dibawa oleh bayi yang akan dilahirkan di hari itu adalah risalah keteduhan. Sebagaimana pohon diciptakan di hari itu. Rabiul Awal juga maknanya musim semi. Bukan musim panas, bukan musim dingin. Padahal di Quran itu disebutkan rihlatash syita wasaif, musim panas, musim dingin. Tapi Nabi tidak dilahirkan di bulan di antara dua itu. Dilahirkannya di bulan musim semi, Rabi'. Dan Rabi'nya awal, musim semi pertama. Enggak panas, enggak dingin. Bulan yang paling mu'tadil. Suhunya paling seimbang. Apa kesimpulannya? Ajarannya Nabi, ajaran yang wasatiyah. Rahmah. Tidak ekstrim kanan, skriptualis, ekstremis, tetapi juga tidak liberal, tidak ekstrim kiri, tidak ifrat, tidak tatrif, tengah-tengah, penuh dengan rahmah. Tidak bicara dunia terus, tapi juga tidak bicara akhirat terus. As-sirat al-mustaqim, tengah-tengah. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Nabi bisa mengaktualisasikan nilai-nilai rahmat dari agama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin.